Allah sama makhluk itu ya wajah dari realitas yang sama, hanya yang satu sejati, yang satu adalah akibat, yang satu sebab, yang satu akibat, yang satu wujud, yang satu maujud, yang satu hak, yang satu kholak. Oke, jadi semua manifestasi dari Allah. Wahdatul wujud. Sebenarnya wujud dan maujud itu dua keping dari sisi mata uang yang sama. Itulah wahdatul wujud. Jadi apa? Itu bedanya antara hak dengan kholak. Jadi Allah itu kalau dilihat dalam dirinya sendiri, maka dialah al-haq. Tapi kalau dilihat dari sisi manifestasinya, penampakannya, kalau bahasanya tasawuf, bahasanya Ibnu Arabi, tajallinya Allah, yang itu namanya kholak, maka dia banyak. Jadi dilihat di sisi dirinya sendiri, Allah itu hak, satu dan segalanya. Tapi dilihat dari sisi manifestasinya, manifestasi itu kan penampakan. Penampakan itu kan bukan yang sesungguhnya, hanya tampilannya aja kayak gitu, tampaknya saja kayak gitu. Nah, itu banyak. Alam semesta ini adalah tampaknya dari Allah. Makanya acara hantu-hantuan itu kan pakai istilah penampakan. Kita tunggu penampakan. Penampakan itu kan bukan barangnya itu sendiri, tapi tampaknya saja kayak gitu. Makanya kalau ada asap lewat, putih-putih lewat, terus dikasih lingkaran merah, perhatikan asap ini, kan gitu. Asap ini kan bukan hantunya, dia cuma penampakannya, tajallinya. Nah, Allah itu satu-satunya, dan penampakannya adalah alam semesta ini termasuk kalian. Itulah wahdatul wujud. Analoginya biasanya pakai cermin kalau di Ibnu Arabi. Kayak cermin banyak, atau kalau bingung cermin banyak, misalnya ruangan ini temboknya semua kita ganti dengan kaca yang bisa dibuat berkaca. Terus aku berdiri di tengah-tengah ruangan ini yang sekelilingnya kaca, maka kamu kan lihat gambarku ada di sana, gambarku ada di sana, gambarku ada di sana. Itu kan? Yang ada di kaca itulah penampakan. Wujud yang sejati, ya aku yang ada di tengah itu tadi. Alam semesta termasuk manusia itu gambarku yang ada di kaca itu. Dan Allah adalah aku yang ada di tengah-tengah itu tadi. Itulah wahdatul wujud. Wujud yang sejati ya aku yang di tengah tadi. Yang lain kan cuma penampakan. Apapun yang lain itu kan tergantung aku. Kalau aku ngangkat tangan, dia juga ngangkat tangan. Yang gambar di sana, yang belakang juga ngangkat tangan. Dan alam semesta itu ya gambar-gambar yang ada di kaca. Mungkin yang pojok sana jadi gunung, yang pojok sini jadi laut, yang pojok itu gambarnya Allah. Gambarku di kaca kan gitu. Yang sebelah sana gambar punggung, sebelah sana gambar wajah, sebelah sana gambar pundak kanan, sebelah kiri gambar pundak kiri. Dan itulah alam semesta. Ada yang sedikit menggambarkannya, ada yang banyak, ada yang hampir representatif. Dan di antara yang dianggap paling mendekati Allah ala suratihi adalah manusia. Jadi manusia adalah representasi, bukan jasmaninya lah. Nanti kalau jasmaninya kamu berarti Allah itu kayak gini, enggak. Tapi ruhaniyahnya, dimensi ruhnya manusia adalah manifestasi paling sempurna dari wujud Allah. Makanya innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Oke. Itulah gambarannya wahdatul wujud. Jadi semuanya wujud, semuanya Allah, semuanya wahdah, jadi satu. Ya. Jadi al-haq sama al-khalaq itu dua keping dari sisi mata uang. Intinya ya hak
intinya ya wujud. Yang lain itu maujud, dia ada sesuai dengan yang wujud tadi. Karena gambar di kaca itu sesuai dengan apapun yang dilakukan oleh yang berkaca. Itulah yang disebut wahdatul wujud. Agak beda dengan hulul, dengan itihad, dengan Surawardi kemarin. Jadi kalau ini coraknya tidak ada jarak. Allah sama makhluk itu ya wajah dari realitas yang sama. Hanya yang satu sejati, yang satu adalah akibat. Yang satu sebab, yang satu akibat. Yang satu wujud, yang satu maujud. Yang satu hak, yang satu kholak. Oke, jadi semua manifestasi dari Allah. Nah, kalau ada yang jahat-jahat gimana Pak? Apa Allah juga jahat? Tidak. Kejahatan itu muncul ketika manifestasi tadi tidak tampak, terhijab. Jadi tidak bergaya, tidak berprofil seperti adanya, tidak sesuai proporsinya. Kejahatan itu kan ketika sesuatu tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Ya kan? Hubungan laki-laki perempuan itu indah, tapi ketika tidak pada porsi dan proporsinya dia jadi jahat. Ya kan? Bunuh itu kalau pas porsi dan proporsinya dia indah. Agak susah membayangkan bunuh. Ada di konteks tertentu bunuh itu indah. Pembunuhan itu indah, bahkan disaksikan oleh banyak orang. Misalnya waktu korban. Loh ya kan? Korban itu kan kamu pembantaian besar-besaran terhadap sapi dan kambing. Tapi kan tidak terasa jahat, terasa indah. Karena apa? Porsi dan proporsinya pas. Bahkan kadang-kadang bohong pun kalau proporsional sesuai kondisi kadang-kadang pas, sesuai, indah. Ya kan? Loh, bohong indah itu kan ya, kamu yang pacaran kan sering ngalami. Kamu kangen aku enggak? Iya kangen, padahal enggak. Tapi kan indah. Bohong tapi indah. Oke, ya enggak gitu maksudnya. Jadi enggak, semua yang ada di alam semesta ini ayo realnya pas, maka dia adalah manifestasi dari adanya Allah. Oke. Nanti ini membawa implikasi panjang. Misalnya, gimana Pak kalau terus ada orang bilang berarti tidak salah orang Kristen dong? Ketika orang Kristen bilang Isa, Yesus itu Tuhan, kan semuanya juga Tuhan, gambarannya Tuhan, kan gitu. Kalau pakai Ibnu Arabi, iya benar Yesus itu Tuhan, tapi tidak bisa dibalik kalimatnya. Tidak bisa Tuhan itu Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan ya karena memang dia salah satu tajalli manifestasi Tuhan. Sebagaimana kamu boleh bilang anak al-haq, tapi nggak bisa dibalik al-haq huwa ana. Kalau anak al-haq, aku bagian kecil dari al-haq yang luar biasa besar. Tapi nggak bisa dibalik. Karena ana adalah gambar yang ada di sana. Itu juga manifestasi Tuhan, tapi dia tidak Tuhan yang sejati. Yesus Tuhan, iya, tapi tidak selalu Tuhan itu Yesus. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Itu sehingga Islam datang meluruskan semuanya. Tidak kayak gitu. Biarkan Allah yang sejati itu apa adanya. Yang lain itu kholak. Meskipun ada entitas ketuhanan di dalam masing-masing itu. Dan posisikan setiap entitas ketuhanan sesuai porsi dan peranannya masing-masing, biar dia bisa menggambarkan dirinya sebagaimana gambarnya Tuhan. Dan manusia yang bisa memerankan dirinya secara pas sebagaimana surahnya Tuhan, itu nanti yang di Ibnu Arabi disebut insan kamil. Nanti di belakang ada penjelasannya. Oke.